Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Lindasari dari kelas MJ 408, Prodi Manajemen Kampus Universitas Sibrasia. Dengan nomor NIM 2302010100297. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas terstruktur mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 yang diampu oleh Bapak Joko Suharyanto SEMM CPOD dengan judul Peran Motivasi dan Lingkungan Kerja dalam Menurunkan Burnout pada Sistem Kerja Hibrid. Apa itu sistem kerja hibrid? Sistem kerja hibrid adalah kombinasi antara bekerja dari rumah dan dari kantor. Sistem kerja ini menjadi solusi pasca pandemi COVID-19. Meskipun fleksibel, sistem ini juga memunculkan tantangan baru, seperti kesulitan menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, serta meningkatnya resiko kelelahan atau burnout. Sistem kerja ini mulai dikenal sejak pandemi COVID-19 dan masih berlanjut sampai sekarang. Banyak perusahaan yang masih menggunakan sistem kerja tersebut. Ciri-ciri utama burnout menurut Maslach and Jackson pada tahun 1981, burnout menurut Maslach and Jackson adalah kondisi kelelahan emosional atau depersonalisasi dan kurangnya pencapaian pribadi yang dialami oleh individu dalam konteks kerja. Burnout dapat menurunkan produktivitas, kepuasan kerja, bahkan berdampak pada kesehatan mental. Hal ini terjadi karena beberapa hal, di antaranya ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, isolasi sosial atau kurangnya dukungan dari rekan kerja, tekanan untuk selalu online dan responsif, dan minimnya pemantauan serta penghargaan dari atasan. Teori faktor Herberge atau motivasi kerja. Nah, motivasi kerja adalah kekuatan internal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan organisasi. Teori Herberge menyebutkan ada dua faktor penting. Yang pertama, faktor motivator. Faktor intrinsik yang mendorong kepuasan kerja seperti pencapaian, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan pengembangan diri. Yang kedua, faktor higienis. Faktor ekstrinsik yang mencegah ketidakpuasan kerja seperti gaji, kondisi kerja, hubungan dengan rekan kerja, kebijakan perusahaan, dan keamanan kerja. Dalam sistem kerja hibrid, perusahaan perlu memastikan bahwa faktor motivasi dan higienis terpenuhi. Dengan motivasi yang tepat, karyawan akan merasa lebih bersemangat dan memiliki tujuan, sehingga resiko burnout dapat ditekan. Selanjutnya, peran motivasi dalam menurunkan burnout. Teori motivasi menurut Deci dan Ryan atau self-determination adalah teori motivasi yang menekankan pentingnya pemenuhan 3 kebutuhan psikologis dasar agar seseorang dapat berkembang secara optimal, termotivasi secara intrinsik, dan merasa puas dalam bekerja. 3 kebutuhan dasar tersebut adalah autonomi, kompetisi, dan relasi. Autonomi adalah karyawan merasa memiliki kendali atas pilihan dan tindakan sendiri. Kemudian kompetisi, karyawan merasa mampu, efektif, dan berkembang dalam melakukan tugas-tugasnya. Kemudian relasi atau sense of belonging, karyawan merasa terhubung dan diterima dan dihargai oleh rekan kerja dan atasan. Lingkungan sistem kerja hibrid harus mendukung 3 poin tersebut untuk menurunkan resiko burnout. Peran lingkungan kerja yang sehat dalam menurunkan burnout. Lingkungan kerja memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan psikologis dan tingkat stres karyawan. Menurut Stoner dan Freemer pada tahun 1992 mengatakan bahwa lingkungan kerja terdiri dari aspek fisik,
sosial, dan psikologi. Robbins juga mengatakan bahwa pentingnya faktor seperti desain pekerjaan, komunikasi, dan kepemimpinan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan suportif adalah strategi penting untuk menurunkan resiko burnout, terutama dalam sistem kerja hibrid. Peran organisasi sangat penting agar dapat menurunkan burnout pada karyawannya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, dukungan sosial dan emosional. Lingkungan kerja yang memberi ruang untuk saling mendukung antar rekan kerja dan atasan dapat mengurangi perasaan isolasi dan stres. Misalnya, adanya komunitas atau forum karyawan online atau virtual support group. Hal ini dapat meningkatkan rasa empati dari atasan terhadap kondisi karyawan. Kemudian yang kedua, komunitas terbuka dan transparan. Lingkungan kerja yang memungkinkan komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan akan membantu menurunkan kecemasan. Karyawan akan merasa dihargai dan diberdayakan saat mereka diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, masalah, dan ide. Contohnya mengadakan rapat rutin yang membahas beban kerja dan kondisi mental tim dan feedback konstruktif secara berkala. Kemudian yang ketiga ada pengaturan beban kerja yang fleksibel. Perusahaan perlu memperhatikan lingkungan kerja, manajemen waktu, dan beban kerja. Hal ini akan membantu menjaga energi dan motivasi karyawan. Contohnya mengadakan praktik dan memperlakukan jam kerja yang fleksibel dan tidak mengganggu karyawan saat di luar jam kerja kecuali dalam keadaan yang mendesak. Kemudian yang keempat, fasilitas dan infrastruktur penunjang kerja hibrid. Lingkungan kerja hibrid tetap membutuhkan fasilitas yang mendukung baik di rumah maupun di kantor. Dukungan teknologi dan fasilitas yang memadai bisa berupa subsidi internet atau alat kerja seperti laptop dan kursi ergonomis. Kemudian akses VPN atau sistem kerja daring yang stabil dan layanan IT yang support. Kemudian program kesejahteraan dan kesehatan mental. Lingkungan kerja yang memberikan akses ke program mental health menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan. Hal ini sangat efektif dalam mencegah burnout. Contohnya mengadakan program konseling gratis untuk karyawan dan webinar tentang stres dan manajemen emosi. Kemudian yang keenam, budaya apresiasi dan penghargaan. Lingkungan kerja yang menghargai kerja keras karyawan akan meningkatkan semangat kerja dan mengurangi stres psikologis. Pengakuan atas pencapaian akan membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Studi kasus burnout di era hibrid. Studi kasus oleh McKinsey pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 50% karyawan hibrid mengalami tekanan mental yang signifikan. Salah satu contohnya adalah perusahaan teknologi yang mengalami turnover tinggi karena kurangnya dukungan psikologi selama masa kerja remote. Namun, perusahaan seperti Google dan Microsoft mampu menekankan burnout melalui program kesejahteraan karyawan, dukungan kesehatan mental, jam kerja yang fleksibel, serta manajemen kerja yang berbasis hasil dan bukan waktu. Strategi manajemen sumber daya manusia untuk mencegah burnout. Strategi konkret yang bisa dilakukan organisasi antara lain mengatur ulang beban kerja yang realistis, memberikan pelatihan manajemen stres, memfasilitasi check-in rutin antara atasan dan karyawan, mengadakan sesi refleksi atau mindfulness, kemudian mengembangkan budaya kerja yang terbuka dan suportif. Penerapan strategi ini adalah bagian dari pengelolaan sumber daya manusia modern
yang tidak hanya fokus pada output tapi juga pada kesejahteraan karyawan. Nah, kesimpulannya, lingkungan kerja bukan hanya tentang aspek fisik tetapi juga mencakup budaya organisasi, hubungan interpersonal, dan dukungan manajemen. Dalam sistem kerja hibrid, peran lingkungan kerja menjadi sangat krusial untuk mencegah burnout, yang kian marak terjadi akibat tekanan kerja yang tidak seimbang. Lingkungan kerja yang sehat dan suportif mampu mengurangi tekanan psikologis, meningkatkan ketertarikan dan kepuasan kerja, menumbuhkan loyalitas karyawan terhadap organisasi, serta menjaga produktivitas secara berkelanjutan. Sementara itu, sistem kerja hibrid adalah masa depan dunia kerja yang modern. Namun, tantangan burnout tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, peran motivasi kerja yang tepat dikombinasikan dengan lingkungan kerja yang mendukung menjadi kunci untuk menjaga kesehatan mental, kesejahteraan, dan performa optimal para karyawan di era kerja yang fleksibel ini. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru, khususnya dalam mengelola sumber daya manusia di era kerja hibrid saat ini. Semoga kita semua dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan memotivasi serta mampu mencegah burnout demi keberlanjutan kinerja organisasi. Berikut ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun video materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.